Hasrat Sepupuku bab 12. Vio sendiri sudah menemukan cara agar ia bisa menjadi kekasih pria arogan itu. Bagi Vio, itu bukanlah hal yang sulit, apalagi orang tuanya berteman dekat dengan orang tua Aril. Semua bisa diatur saat ia merengek meminta pada sang ayah. Namun Aril tidak peduli karena saat ini hanya Melodilah yang berada dalam benaknya. Ia berjalan masuk ke dalam kelas tanpa menghiraukan Vio. "Ril, sore ini ada latihan kan?" tanya Rido yang merupakan anggota tim futsal di kampus itu. Arilah yang memegang kendali tim tersebut. "Latihan, tapi nanti gue balik jemput sepupu gue dulu." "Oke," jawab Rido, lalu dosen masuk ke dalam kelas dan memulai pelajaran. Tiba jam istirahat, Melody dan kedua sahabatnya berjalan menuju kantin sekolah. Beberapa teman tengah membicarakan hubungannya dengan Revan yang kandas begitu saja tergantikan oleh Yulia yang jauh dari Melody. Namun Melody sendiri tidak peduli. Langit tetap cerah meskipun tanpa kehadiran Revan di sampingnya. Ia sendiri lebih nyaman dengan keadaannya sekarang. Mati satu sudah ada ganti yang baru meskipun terkesan gila. Namun Melody nyaman bersama Aril. Ia ingin tahu sampai di mana kesungguhan Aril dengan kata cintanya. Ya, meskipun Melody harus menghadapi keinginan pria itu, kata Dwi dan Rini, hal semacam itu wajar dalam berpacaran. Tapi entahlah, Aril adalah kakak sepupunya. Revan memperhatikan Melody yang duduk sambil memainkan ponselnya. Ia terlihat tenang dan santai, dan entah kenapa justru ia yang galau karena hal itu. "Kamu kenapa, Van?" tanya Yuli menoleh ke arah Revan yang sejak tadi memperhatikan Melody. "Enggak," jawab Revan lalu mengajak Yulia beranjak dari duduknya. Lebih baik bersenang-senang daripada memikirkan seseorang yang sudah tidak peduli. Usai makan, Melody dan kedua sahabatnya melangkah menuju perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. "Nanti kalau kita jadi pergi camping, kita pergi belanja dulu ya. Itu juga kalau Kak Aril mengizinkan kita ikut, Mel," ujar ini sambil memilih buku yang akan ia pinjam. Van, lo nafsu banget sih," ujar seseorang dari balik lemari membuat ketiganya terdiam. Rini langsung menoleh ke arah Melody yang mengamati suara desahan dari balik lemari. "Dasar gila ya, perpus malah dijadiin tempat mesum," ujar Melody lalu melemparkan salah satu buku. "Bruk!" Seketika itu keduanya terperanjat kaget lalu pergi meninggalkan tempat itu sambil merapihkan pakaian mereka. Sedangkan ketiganya langsung bersembunyi di dekat pintu. "Haha, syukur lo," ujar Dwi lalu tertegun saat seseorang berdiri di samping mereka dengan melipat kedua tangannya. "Apa lo?" tanya Rini pada pria bermata empat itu. "Kakak, ini tuh perpustakaan, bukan tempat bermain." "Gue juga tahu," sergah Rini membuat Melody dan Dwi terkekeh kecil. "Ayo Mel, Wi, males sekali tengok si mata empat," sambung Rini dan dianggukan oleh Dwi lalu menarik tangan Melody keluar dari perpustakaan itu. "His, kita kan mau pinjam buku, gimana sih?" ujar Melody menghela nafas panjang. "Nanti ajalah pulangnya, Mel. Gue gedek sama si mata empat, lagian si Revan juga gila. Bisa-bisanya kayak gitu di perpustakaan," ujar ini sambil berjalan di koridor sekolah. Tak terasa mereka sudah sampai di depan kelas. "Nggak nyangka loh, Revan tuh kelihatannya alim banget," ujar Dwi. "Ya, makanya mending sama yang berandal, yang jelas gila, hahaha," ujar ini membuat Melody tertegun sendiri. Ia memang tidak menyangka akan hal itu. Mungkin selama ini Revan juga mengharapkan seperti itu. Namun karena mereka backstreet, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan hal itu dan sekarang ia malah terjerat hasrat kakak sepupunya sendiri. Ingin menolak Aril tapi ia terlanjur terpikat pada pesona sepupunya itu.
Pelajaran kembali berlangsung. Melodi mencoba untuk fokus pada pelajaran dan tidak memikirkan hal lain. Beberapa waktu berlalu. Guru mengatakan bahwa hari ini akan ada bimbel setelah pelajaran usai. Lekas Melodi menghubungi Aril untuk memberitahu hal itu. Mel, bimbel ya bang? Pulang jam 4, pesan Melodi lalu pergi ke kantin untuk beristirahat sejenak sebelum kembali memulai pelajaran. Udah pinter padahal Mel, nggak usah ikut bimbel juga kayaknya nggak apa-apa, ujar Dwi duduk di hadapan Melodi. Nggak gitu juga, bimbel tetap penting, aku takutnya malah kalah, siap sama kamu Wi. Jawab Melodi membuat Dwi terkekeh. Kampus Aril dan sekolah Melodi tidak berjarak jauh. Aril tertegun saat membaca pesan dari Melodi. Ya udah Mel, abang masih di kampus latihan futsal. Kalau udah pulang hubungi abang ya, jawab Aril mengulas senyum. Siapa sih cewek lo? Secantik apa sih? Bikin lo tergila-gila? Tanya Yudi membuat Aril terkekeh kecil. Namun ia tidak menjawab pertanyaan Yudi. Ayo ke lapangan, ajak Aril lalu beranjak dari duduknya. Setelah sibuk dengan aktivitas masing-masing, sore itu keduanya bertemu. Aril langsung keluar dari mobil saat melihat Melodi keluar dari gerbang sekolah. Ketiga perempuan itu tertegun melihat Aril yang terlihat tampan dengan pakaian futsalnya yang basah karena keringat. Hei Bang Aril, sabar ini terlebih dahulu menghampiri Aril, lalu menggandeng tangannya. Melodi dan Dwi terdiam dengan sikap rini. Memang sudah sejak lama sahabatnya itu menyukai Aril. Namun beberapa kali Aril menolak dengan alasan ingin fokus pada kuliahnya. Aku tuh keringat Rin, bau, ucap Aril melepaskan gandengan tangan Rini. Melodi menghela nafas panjang lalu mendekati keduanya. Gue balik ya, capek banget, ujar Melodi melambaikan tangannya lalu masuk ke dalam mobil. Duluan ya, seru Aril lalu meninggalkan kedua gadis cantik itu. Namun Melodi tetap nomor satu. Udah makan belum? Tanya Aril sambil menyalakan mesin mobilnya. Melodi hanya menggelengkan kepalanya pelan. Aril menoleh lalu mengambil sesuatu dari belakang kemudinya. Lekas ia memberikan sebuah kotak putih pada Melodi. Apa ini bang? Tanya Melodi menoleh ke arah Aril yang tengah menyetir mobil. Ayam geprek. Kalau latihan dapat jatah ayam geprek dari dosen olahraga. Kamu makan? Dek, titah Aril lalu Melodi membuka kotak makan tersebut. Nasi dan ayam geprek pedas. Dari baunya tercium kalau sambalnya pasti pedas. Ini kan jatah kamu bang. Mel nanti makan di rumah aja, jawab Melodi kembali menutup kotak makan tersebut. Gak apa-apa, kita makan sama-sama aja, jawab Aril lalu mengajak Melodi ke suatu tempat. Kita di mana bang? Tanya Melodi melihat sebuah lapangan hijau yang cukup luas terpagar. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore dan keadaan sudah teduh. Aril mengajak Melodi untuk turun dari mobil. Ini tuh tempat abang main bola sama temen-temen dek. Nggak apa-apa kan abang ajak kamu ke sini, ujar Aril lalu merengkuh tubuh Melodi. Kangen dek, desis Aril di telinga Melodi seketika membuat jantung Melodi kembali berpacu dengan kencang. Bersambung. Hasrat sepupuku bab 13. Aril mengajak Melodi untuk duduk di saung gazebo yang berada di pinggir lapangan tersebut. Angin berhembus kencang menerbangkan rambut Melodi yang lembut. Sebenarnya ini tuh lahan punya kakek. Kamu ingat nggak dulu waktu kita kecil sering main di sini? Cuma dulu tuh ada rumah di sebelah sana. Tunjuk Aril ke arah dekat danau buatan yang tidak jauh dari lapangan itu. Lupa bang, ya adek waktu itu kamu masih kecil. Jadi sepertinya nggak akan ingat. Cuma sekarang udah dibongkar karena kakek pindah ke Bandung. Papa bilang kalau lahan ini mau dijual, jawab Aril lalu membuang nafas. Emang kenapa bang? Tanya Melodi memindai wajah tampan sepupunya itu. Melodi tidak mengetahui jika perusahaan Enji mengalami penurunan hingga membutuhkan modal tambahan.
Gak tahu juga, padahal Ariel tahu, ayah Melody juga tahu. Ia juga sudah membantu, namun tidak begitu mencukupi. Ariel tidak ingin Melody ikut memikirkan hal itu, sebab sebentar lagi ia akan menghadapi ujian. Ayo makan dek, abang lapar, ujar Ariel membuat Melody termangu sejenak, lalu menatap kotak makan yang berada di tangannya. Lekas Melody membukanya lalu mencicipi sedikit sambalnya. Pedas, tapi enak, ucapnya membuat Ariel tersenyum gemas. Sebentar ya, abang ngambil minum dulu di mobil. Lekas Ariel pergi meninggalkan Melody di saung tersebut. Melody memperhatikan Ariel yang kembali dengan membawa 2 botol minuman. Pria itu mengulum senyum, lalu mengecup bibir Melody singkat membuat Melody membeku seketika. Ariel terkekeh kecil melihat ekspresi wajah Melody yang memerah karena ciuman dadakannya itu. Matanya memicing lalu bibirnya manyun. Seketika itu Ariel terkekeh lalu merengkuh tubuh kekasihnya itu. Dari siang kepikiran kamu terus, Mel. Kenapa? Tanya Melody mendongak menatap wajah tampan abang sepupunya itu. Jangan cium lagi, ucap Melody menahan bibir Ariel yang hendak menciumnya lagi. Ini di tempat umum, ayo makan. Mel juga lapar bang, sambungnya membuat Ariel membuang nafas. Lekas Melody mencomot nasi dan lauk pauknya lalu menyuapi Ariel. Dengan sikap pria itu langsung merespon suapan dari Melody. Gantian Ariel mengambil makanan dan menyuapi Melody. Tak terasa makanan kandas oleh keduanya. Rasa sambalnya memang pedas, tapi sungguh nikmat karena makan berdua. Mau lagi makannya dek? Banyak Ariel saat keduanya selesai mencuci tangan. Enggak ah, kenyang bang. Pedas lagi, jawab Melody lalu menari-nari di lapangan hijau membuat Ariel mengulas senyum. Waktu memang sudah senja hingga rona jingga menghiasi langit barat. Angin menghembus terasa begitu sejuk. Ariel melangkah menghampiri Melody kemudian memeluknya dari belakang membuat Melody terkesiap menatap tangan yang melingkar pada pinggangnya. Mau pulang atau terus di sini? Tanya Ariel membuat Melody menoleh ke wajah Ariel yang berada di curug lehernya. Pulanglah bang, jawab Melody menyatukan kepala mereka berdua. Rasa nyaman hadir namun tidak memberikan tenang karena status mereka berdua. Akan tetapi Melody mencoba menjalani apa yang ada di hadapannya. Mungkin nanti akan terjawab sampai di mana batas waktu kebersamaan mereka. Ariel langsung menuntun tangan Melody melangkah menuju mobil. Semakin gelap dan keduanya memutuskan untuk pulang. Tak berapa lama mereka sampai di rumah. Dalam perjalanan Ayu menghubungi mereka. Sang mama menanyakan keadaan keduanya. Ia mengatakan akan pulang besok sore setelah semua pekerjaan selesai. Ariel sendiri tidak mempermasalahkan sebab dengan itu ia bebas berduaan dengan Melody. Mel langsung ke kamar ya bang, capek banget, mana ada tugas matematika lagi, ujar Melody sembari turun dari mobil. Ya, sudah istirahat aja dulu, nanti abang bantuin isi PR-nya dek. Beneran bang, Ariel mengangguk lalu merengkuh pundak Melody masuk ke dalam rumah. Ya, kecil lah kalau soal matematika mah, nanti abang samperin ke kamar ya. Melody mengangguk lalu masuk ke dalam kamar. Lekas Melody langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. 1 jam kemudian, Ariel menghampiri Melody yang tengah mengerjakan tugas sekolahnya. Pria itu datang dan langsung merengkuh tubuh Melody. Abang Mel lagi ngerjain tugas. Kemana aja baru datang? Tanya Melody membuat Ariel terkekeh. Lalu mencium pipi Melody berulang kali hingga membuat Melody membuang nafas. Asli malah ngerusuh deh. Ketus Melody membuat Ariel kembali terkekeh. Melody terdiam dengan nafas memburu saat bibir Ariel menelusuri leher jenjangnya. Sesekali memberikan gigitan kecil hingga membuat mata Melody terpejam sembari menggigit bibirnya menahan sensasi rasa yang tengah Ariel salurkan.
Bangun, ungkap Melodi menahan bibir Ariel. Keduanya saling menatap dengan nafas tersengal. Lekas Ariel meraih tubuh Melodi, lalu merebahkannya di ranjang. Bang, Mel lagi ngerjain tugas, ucap Melodi hendak beranjak namun Ariel menindih tubuhnya. Ariel mendekati wajah Melodi lalu mencium keningnya. Jantung Melodi berdegup kencang dengan dada kembang kempis menarik nafas. Mel, seru Ariel lalu menyatukan bibirnya dengan bibir Melodi. Mencecapnya lembut dan memberikan gigitan kecil hingga Melodi membuka bibirnya dengan cepat. Lidah Ariel menyapu mulutnya. Ariel, seru seseorang dari luar membuat keduanya terperanjat kaget. Lekas keduanya bangkit lalu merapikan pakaian serta rambut. Lekas Melodi duduk di kursi belajar sambil mengatur nafasnya. Melodi, keduanya saling menatap dan mengenal suara Novita lah yang memanggil keduanya. Lekas Ariel membuka pintu kamar agar kakaknya itu tidak curiga. Novita pulang lebih dulu karena ada pekerjaan mendadak di kantor hingga ia memutuskan pulang sore itu juga. Untunglah mereka tidak sampai ketahuan. Pikir Ariel, Novita tidak akan kembali secepat itu. Kalian ngapain? Tanya Novita memindai wajah keduanya. Untung Melodi cepat merapikan rambut dan pakaiannya yang sedikit acak-acakan karena ulah Ariel. Itu kak, bantu Mel ngerjain tugas sekolah. Kak Novita kapan pulang? Jawab Ariel sambil memindai kakaknya itu. Ya Ariel, barusan kakak balik soalnya besok ada pekerjaan dadakan. Yaudah kakak ke kamar dulu ya. Kamu lanjut bantuin Melodi aja. Keduanya mengangguk lalu saling menoleh menatap wajah masing-masing. Keduanya mengulas senyum lalu kembali menutup pintu kamar itu. Ayo lanjutkan mainnya dek, ujar Ariel membuat Melodi terperangah. Enggak bang, Mel mau kerjain PR-nya. Udah deh abang keluar aja kalau nggak niat bantuin, sanggah Melodi sembari memanyunkan bibirnya. Ariel terkekeh kecil kemudian merengkuh tubuh Melodi. Baiklah sayang, jangan ngambek, mana soalnya? Tukas Ariel lalu Melodi menyodorkan bukunya. Nah, soal beginian mah kecil Mel, ujar Ariel lalu Melodi kembali mempicingkan matanya. Coba kerjain bang. Oke, bersambung.